Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hikmatun Thayyibah dengan NPM 6003, kemudian Andini Harisma Devi dengan NPM 6012, kemudian Rafidah Fatmadina Solihah dengan NPM 6014, kemudian Izatia Ufar Akmarina dengan NPM 6042, dan yang terakhir yaitu Vita Arifatun dengan NPM 6048. Di sini kami akan menjelaskan penyelesaian terkait dengan latihan soal yang telah kami buat, yaitu mengenai materi daerah integral, field, dan subfield. Nah, di sini kita akan bahas tentang latihan soal. Nah, untuk latihan soal yang pertama yaitu tentukan pembagian 0 dari Z121. Nah, bagaimana sih cara menentukan pembagian 0 dari Z yang angkanya ini lumayan banyak ya, 121? Nah, penyelesaiannya yaitu elemen dari Z121 itu yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 120. Nah, untuk mencari pembagian 0 dari Z121, kita harus menentukan elemen yang tak relatif prima dengan 121. Elemen yang tak relatif prima dari 121 itu berapa aja? Ya, tentunya 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, dan 110. Nah, jadi elemen pembagian 0 dari Z121 ya tadi elemen yang tak relatif prima dari 121 itu sendiri, yaitu 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, dan 110. Nah, selanjutnya kita akan ke latihan soal nomor 2. eh, Yaitu jika diketahui ring R sama dengan 0, 2, 4, 6, 8 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 10, buktikan bahwa R adalah daerah integral. Nah, dari soal ini ditanyakan apakah R adalah daerah integral atau bukan gitu ya. Kita harus membuktikan gitu. Nah, kita ingat kembali bahwa daerah integral merupakan suatu ring komutatif dengan elemen kesatuan dan tidak memiliki elemen pembagi nol. Gitu ya. Nah, kemudian dari definisi ini kita dapat mengambil dapat menemukan syarat dari daerah integral, yaitu dia harus ring komutatif, kemudian memiliki elemen kesatuan atau unit, dan tidak memiliki elemen pembagi nol. Ini ya, R dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang merupakan ring komutatif, kemudian memiliki elemen kesatuan atau unit, dan dia tidak memiliki elemen pembagi nol. Nah, dari sini kita dapat membuktikan terlebih dahulu apakah dia grup abelian atau bukan. Nah, akan dibuktikan bahwa R dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu grup abelian. Grup abelian ini memiliki beberapa syarat ya. Yang pertama yaitu tertutup terhadap operasi penjumlahan untuk setiap A, B anggota dari R, di mana A ditambah B anggota dari R. Nah, di sini ada tabel Cayley dengan operasi penjumlahan, kita masukkan anggota dari R tadi 0, 2, 4, 6, 8, kemudian kita jumlahkan ya 0 tambah 0, 0, 2 tambah 0, 2, 4 tambah 0, 4, 6 tambah 0, 6, 8 tambah 0, 8. Dari sini kita lihat bahwa eh, merupakan nilai ini merupakan anggota dari R. Kemudian 0 tambah 2, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10. 10, tapi kita tulisnya 0, karena 8 tambah 2, 10, modulo 10 itu habis ya. Jadi 0. Kemudian, nah, kita lihat di sini, nilai-nilainya merupakan anggota dari dari R itu sendiri gitu ya. Kemudian 0 tambah 4, 4, 2 tambah 4, 6, 4 tambah 4, 8, 6 tambah 4, 10, modulo 10, 0, 8 tambah 4, eh, 12, 12, modulo 10 itu 2. Kemudian kita lihat di sini ya, di sini terlihat bahwa semuanya anggota dari R. Selanjutnya 0 tambah 6, 6, 2 tambah 6, 8, 4 tambah 6, 10, modulo 10, 0, 6 tambah 6, 12, 12 modulo 10, 2, 8 tambah 6, 14, modulo 10, 4. Dari sini kita lihat bahwa ini merupakan anggota dari R. Kemudian 0 tambah 8, 8, 2 tambah 8, 10 ya, 10 kita tulis 0 di sini, 4 tambah 8, 12, kita tulis di sini 2, 6 tambah 8, 14, kita tulis di sini 4, 8 tambah 8 kita tulis di sini 6. Dari sini kita lihat bahwa semuanya adalah anggota dari R, maka dapat kita simpulkan bahwa R tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian selanjutnya, apakah memenuhi sifat asosiatif penjumlahan untuk setiap A, B, C anggota dari R, di mana A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah dengan
C. Nah, dari sini misalkan kita ambil A-nya adalah 4, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 8. Maka didapatkan 4 ditambah dalam kurung 6 ditambah 8 sama dengan dalam kurung 4 ditambah 6 ditambah dengan 8. 4 ditambah ini ya, 6 tambah 8 berarti 14. Kemudian 4 ditambah 14 berarti 18. Kemudian di sini 4 tambah 6 10, 10 tambah 8 18. Terbukti ya. Kemudian selanjutnya memiliki elemen identitas terdapat anggota dari R yaitu 0. Ingat, elemen identitas penjumlahan yaitu 0. Sedemikian sehingga untuk setiap A anggota R, di mana A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kita buktikan ya, apakah benar elemen identitasnya 0. Kita lihat di sini A, misalnya kita masukkan A-nya adalah 4. 4 tambah 0 itu 4 ya. Kemudian 0 tambah 4 adalah 4. Terbukti ya bahwa elemen identitasnya adalah 0. Kemudian, setiap elemen memiliki inverse untuk setiap A anggota R. Terdapat A inverse anggota dari R, di mana A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan elemen identitas. Nah, inverse dari setiap elemen R ini kita lihat di sini, ya inverse-nya. Yang hasilnya adalah 0. Di sini ya, yang hasilnya adalah 0 adalah 0 inverse 0, 0. Ya, misalnya 0, 0 ditambah dengan 0, itu elemen identitasnya 0 kan, benar ya. Kemudian 2, yang hasilnya, kita lihat di sini, 2, yang hasilnya elemen identitas di sini 0, kan 8. Berarti 2, inverse dari 2 adalah 8. Kemudian 4. 4 kita lihat di sini yang memuat elemen identitas atau 0 di sini, yaitu 6. Berarti 4 inverse-nya adalah 6. Nah, kemudian kita lihat yang 6 di sini. Ya, yang 6 di sini kita lihat apakah ada elemen identitas. Ada ya di sini 0. Berarti 6 inverse-nya adalah 4. Di sini 8. 8 apakah memuat elemen identitas? Ya, memuat ya di sini 0. 0-nya ada di kolom 2. Berarti 8 inverse-nya adalah 2 ya. Gitu cara mencarinya. Kemudian untuk selanjutnya bersifat komutatif untuk setiap A, B anggota dari R, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah dengan A. Misalnya kita ambil A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 8. Maka 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. Ya. 4 tambah 8, 12. 8 tambah 4, 12. Maka terbukti bersifat komutatif, memenuhi sifat komutatif. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, syarat yang kedua, apakah dia semigrup? Semigrup atau bukan gitu ya. Maka akan dibuktikan bahwa R dengan operasi perkalian adalah semigrup. Apa sih semigrup itu? Syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya yang pertama, tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, sama seperti yang tadi, untuk membuktikan tertutup untuk operasi penjumlahan, kita membuat tabel Cayley ya. Membuat tabel Cayley terlebih dahulu, namun dengan operasi perkalian. Kita masukkan anggota dari R, maka di sini kita tuliskan 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian 0 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, 8 kali 0, 0. 0 kali 2, 0, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 6 kali 2, 12, 12 modulo 10, 2, 8 kali 2, 16 modulo 10, 6. Ya, kita lihat di sini ini merupakan anggota dari R. Ya, ini juga sama ya, anggota dari R. Nah, kemudian 4. 4 kali 0, 0, 2 kali 4, 8, 4 kali 4, 16 modulo 10, 6, 6 kali 4, 24 modulo 10, 4, 8 kali 4, 32 modulo 10, 2. Dari sini juga merupakan, dari sini kita lihat bahwa memuat anggota R saja. Kemudian 0 kali 6, 0. 2 kali 6, 12, sisa 2. Kemudian 4 kali 6, 24 modulo 10, 4. 6 kali 6 modulo 10, 6. 8 kali 6, 48 modulo 10, 8. Ya, ini juga memuat anggota R saja. Kemudian 0 kali 8, 0. 2 kali 8, 16. 16 modulo 10, 6. 4 kali 8, 32 modulo 10, 2. 6 kali 8, 48 modulo 10, 8. 8 kali 8, 64 modulo 10. 8 kali 8, 64 modulo 10 itu 4. Ini juga memuat anggota R saja. Maka dapat terlihat dengan jelas bahwa ini memenuhi sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, apakah memenuhi sifat asosiatif perkalian untuk setiap A, B, C anggota R, di mana A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali dengan C. Misalkan kita ambil A-nya 4, B-nya 6, dan C-nya adalah 8. Kita masukkan ya ke operasi ini. Maka 6 dikali dalam kurung, 4 dikali dengan dalam kurung 6 dikali 8, itu sama saja
sama dengan hasilnya 192, kemudian 4 dikali 6 dikali dengan 8. 24 dikali 8, 192. Maka ini memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya, akan dibuktikan berlaku sifat distributif pada R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, di mana A kali B ditambah C itu sama dengan AB dikali dengan AC ya. Ini untuk distributif kanannya. Dan untuk distributif kirinya yaitu A ditambah B dikali dengan C sama dengan AC ditambah BC. Oke, kita buktikan. Misal kita ambil A-nya 4, B-nya 8, dan C-nya 6 ya. Maka didapatkan distributif kirinya yaitu sama-sama 72 ya. Kemudian untuk distributif kanannya kita dapatkan yang 4 kali 14 dengan 32 ditambah 24, maka didapatkan sama-sama hasilnya 56. Maka terbukti atau memenuhi sifat distributif pada operasi penjumlahan dan perkalian. Baik, kemudian memiliki elemen identitas terhadap perkalian. Ya, terdapat anggota dari R yaitu 6. Sedemikian sehingga untuk setiap A anggota R, maka A dikali 6 sama dengan 6 dikali A sama dengan A. Gitu ya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan 6? Kita lihat di sini bahwa ya dalam perkalian ini kita lihat mana yang anggota dari R. Ini ya, 0, 2, 4, 6. Jadi apabila dua nilai dikalikan, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri. Gitu. Misalnya, A, ini kan ini sudah diketahui ya, E-nya adalah 6. Maka misalnya A dikali 6 sama dengan 6 kali A sama dengan A. Misalnya 2. 2 dikali 6 ya, itu kan 12. Modulo 10 itu kan 2 ya. Berarti nilai itu sendiri ya. Berarti 2 ya, sama kan? Kemudian 6 dikali 2 itu juga sama 12. 12 modulo 10, 2. Maka nilainya sama. Kemudian ini 4. 4 kali 6 24 modulo 10 4 ya. 6 kali 6 36 modulo 10 6. 0 kali 6 48 modulo 10 8. Maka terbukti bahwa eh, dia memiliki elemen identitas yaitu memiliki elemen identitas terhadap kalian yaitu 6. Gitu ya. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa R dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring komutatif. Nah, ambil sembarang A, B anggota dari R. Untuk setiap A, B anggota dari R, A, B sama dengan BA. Maka misal kita ambil A-nya 2 dan B-nya adalah 4, maka 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. Hasilnya sama-sama 8. Terbukti ya bahwa R dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ring komutatif. Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa R dengan operasi penjumlahan dan perkalian memiliki elemen kesatuan atau unit. Nah, sini. Elemen kesatuan itu sama saja dengan elemen identitas. Tadi sudah diketahui ya, sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa elemen identitasnya adalah 6. Maka memiliki elemen kesatuan juga, yaitu 6. Maka terbukti ya, atau memenuhi bahwa R memiliki elemen kesatuan. Gitu. Nah, dari sini, tapi kita juga harus membuktikan apakah dia memiliki elemen pembagi 0 atau tidak. Nah, elemen pembagi 0 itu maksudnya apa sih? Jadi, apabila ada dua nilai selain 0 yang uh, tidak memenuhi anggota 0 gitu. Misalnya di sini kita lihat ya, apakah dia memiliki pembagi 0 atau tidak. Kita lihat, ini kan 0 ya. Ini tidak dilihat, kita lihatnya di sini. Apakah terdapat nilai 0? Tidak ya. Ada yang 4826, 8642, 2468, 6284. Tidak ada nilai 0. Maka di sini dia tidak memiliki elemen pembagi 0. Nah, tadi kita lihat bahwa syarat dari daerah integral yaitu ring komutatif, kemudian dia memiliki elemen kesatuan atau memiliki elemen identitas terhadap perkalian, dan dia tidak memiliki apa elemen pembagi 0. Maka dari sini terbukti bahwa R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, yaitu R sama dengan 02468, itu merupakan daerah integral. Itu ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.